seperti yang adanya pemberitaan kemarin itu nomor perkara nomor 10 yang disebut dengan sengketa yayasan. Hari ini memasuki sidang pemeriksaan formalitas dan kehadiran para pihak. Kebetulan ada beberapa hal yang harus menjadi catatan dan ini harus disampaikan bahwa ini sampai sekarang turut tergugat 3 tidak hadir. Kenapa tidak hadir? Karena tidak mungkin hadir, karena yang dituliskan kementerian nih judulnya, Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang pertanyaannya, sejak adanya norma atau regulasi yang baru, kementerian ini dibagi menjadi 2, yaitu Kementerian Hukum sendiri, Kementerian HAM sendiri. Tidak, ini salah itu, salah, error in persona namanya. Terus yang kedua, ini harus saya komentari bahwa penempatan turut tergugat sebagai notaris, kan notaris ini tidak melakukan perbuatan hukum secara langsung terhadap substansi pokok perkara, namun ini dimasukkan sebagai tergugat yang harusnya sebagai turut tergugat karena dia pejabat yang kompetensinya bergerak di bidang itu, harusnya turut tergugat sehingga nanti menghukum turut tergugat gitu, bukan secara langsung tergugat gitu loh. Jadi saya pikir terkait dengan adanya polemik ya, kalau itu dianggap polemik, sebenarnya ada polemik. Clear ini sudah, permasalahan ini sudah sangat clear sekali. Saya mendampingi beberapa pengasuh pondok pesantren, dalam hal ini majelis keluarga di pondok pesantren Darut Toladan. Tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada. Normal-normal saja, dan pergantian pengurus itu normal karena sebelumnya memang sudah tidak ada pembina. Di mana tidak ada pembina itu namanya yayasan cacat secara formil. Jadi saya pikir ini cuma sedang tak jelas ini. Selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum? Tentulah kami akan melakukan upaya hak kami, yaitu mengajukan eksepsi nota keberatan. Karena ini bukan produk hukum, itu bukan administrasi, bukan kompetensinya pengadilan negeri, tapi PT UN, dan itu sudah lewat dari 90 hari gitu loh. Itu. Terus yang sangat penting lagi ditambahkan oleh beliau Kiai Abrori, monggo kita tambahkan. Terkait ya polemik ya, pemberitaan dan sebagainya itu. Kita pesantren itu, yayasan itu ya, tidak terlepas dari pesantren, karena yayasan itu adalah yayasan pesantren yang justru kami di pesantren itu melaksanakan apa yang dituangkan dalam undang-undang pesantren, di mana di situ ada majelis kiai, ada pengasuh, peran pengasuh sangat penting. Itu yang pertama. Mekanisme itu sudah kita lakukan sebagaimana tradisi di pesantren. Tradisi di pesantren, budaya di pesantren sudah kita lakukan sebagaimana undang-undang pesantren. Kemudian persoalan pesantren itu lebih ini ya, lebih artinya ada pengakuan daripada negara, memang harus ada yang namanya yayasan sebagai badan hukum. Nah, sebagai badan hukum kita juga melakukan apa yang yang tertulis, yang dijalankan, yang dibentuk oleh undang-undang pesantren. Ketika salah satu unsur organ di yayasan itu tidak ada, karena ini yang tidak ada vital, pembina, owner gitu ya. Ketika suatu yayasan ownernya tidak ada, pembinanya tidak ada, maka segala sesuatunya itu menjadi cacat hukum itu. Ini pandangan dari hukum itu. Kenapa? Karena pembinanya tidak ada. Kalau pengurus kapan saja mau diganti, kapan saja, tidak harus menunggu 5 tahun gitu ya. Tapi kapan saja. Jadi menurut Kiai ini sudah sesuai regulasi ya? Sesuai regulasi. Kami menjalankan regulasi. Kalau menjalankan regulasi masih dipertanyakan gitu ya, apalagi yang salah kan gitu ya. Yang menjadi catatan kesimpulannya adalah saya selaku kuasa hukum, gugatan ini salah kamar, salah orang. Itu yang harus diput. Tolong kameranya ke sini biar saya kelihatan ada jam mahal dan berlian 1 miliar. Mungkin menanggapi pemberitaan yang kemarin itu ya, gimana? Itu
itu pemberitaan kemarin tentulah itu tidak objektif. Kenapa tidak objektif? Karena asas-asas jurnalis ya tidak dikedepankan. Salah satunya 5W 1H, asas keberimbangan. Harusnya kalau tidak hanya dari sudut pandang penggugat dong, itu secara parsial, harusnya secara komprehensif juga ditanyakan kepada pengurus yayasan seperti apa yang terjadi sebenarnya, sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya, oh ternyata seperti ini. Jadi asas keberimbangan saya pikir kurang dijunjung tinggi terkait pemberitaan yang kemarin. Mungkin closing statement dari Zakaria, closing statement Jay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi hal yang sangat menarik kejadian pada pagi hari ini, pada siang hari ini, ketika ada salah seorang pengurus di lembaga yayasan pendidikan turut menggugat keberadaan dan keabsahan keputusan yang telah diputuskan oleh Dewan Majelis Masyayikh dan keputusan dari pengasuh. Saya Muhammad Zakaria Mukhtar selaku Sekjen Sekretaris dari Dewan Majelis Masyayikh Pondok Pesantren Darut Thalabah Al-Asy'ari menyampaikan yang pertama, kejadian hal ini menunjukkan bahwasanya nilai-nilai yang ada di pondok pesantren sudah mulai luntur, yaitu tentang masalah al-adab dan akhlak, di mana tidak pernah kita mengenal dalam tradisi di pondok pesantren gugat-menggugat, apalagi yang tergugat adalah pengasuh pondok pesantren. Dalam bahasa Maduranya, pasti ekening belet, ekening tolah. Itu suatu yang tidak tertera dalam undang-undang dan hukum, namun kita memahami ada hukum adat yang berlaku ataupun hukum akhlak dan juga hukum moral. Bagi orang yang kemudian menggugat keputusan daripada pengasuh ataupun kepada pimpinan, seperti halnya anak durhaka kepada orang tuanya, dan insya Allah hal ini akan menjadi catatan bagi siapapun yang menyimak dan mengikuti proses peradilan ini untuk menjadi hal renungan bagi kita semua, bahwasanya dalam dunia tidak harus kita mengedepankan tentang bagaimana memenangkan permasalahan-permasalahan undang-undang yang tertulis, namun ada suatu undang-undang yang tidak tertera, yaitu hati nurani dan akhlakul karimah. Saya kira itu statement saya. Mungkin ada pesan-pesan ini Kiai untuk wali santri yang saat ini itu penting mendidik di sini. Betul. Saya sampaikan dan saya himbau untuk para wali santri, wali murid untuk kemudian tetap berpegang teguh fiqh, mempercayai apa yang telah terjadi, bahwasanya kami mewakili daripada seluruh Majelis Masyayikh keluarga besar Pondok Pesantren Darut Thalabah Al-Asy'ari. Sebenarnya permasalahan ini tidak ada hubungannya dengan mekanisme perjalanan pendidikan dan pondok. Hal ini hanya berkaitan dengan salah satu orang yang kemudian tidak terima ketika jabatan itu harus diganti, dan ini suatu keputusan dalam majelis keluarga yang seharusnya sudah ada keputusan tentang perubahan kepengurusan. Saya kira itu untuk nasihat pesan kepada wali santri, wali murid untuk terus senantiasa yakin bahwasanya pendidikan ini terus berjalan di lembaga pendidikan Darut Thalabah Al-Asy'ari.